Di saat kami jatuh dan membenahi setiap kelakuan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau lawat kami saat ini. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai, urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan olah pikir manusia secara pribadi, bukan kepintaran manusia, tapi benar-benar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan. Salam Bapak Ibu. Halo. Kita baca firman Tuhan dulu di dalam Amsal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang membedakan orang dunia dengan orang Kristen itu adalah standar yang dipakai di dalam hidupnya. Kalau tingkah laku orang dunia itu semacam itu, tak lain tak bukan karena standarnya nggak jelas. Standar hidup mereka bisa jadi adalah quote-quotes yang ada di TikTok, di sosmed dan sebagainya, atau kebenaran-kebenaran dunia yang mereka gunakan. Tetapi kalau orang Kristen itu mempunyai standar sendiri yang namanya adalah firman Tuhan. Dulu sebelum kuliah kami diajar tentang ketidakbersalahan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak ada salahnya. Yang salah itu kalau misalnya kita belum mampu mengerti sepenuhnya, karena ada hal-hal yang di luar kemampuan logika kita, di luar kemampuan berpikir kita. Seandainya Alkitab bilang bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yunus ditelan ikan besar, ya kita harus percaya karena itu standar kita. Dan Alkitab itu tidak bisa ada salah. Kalau dia ada salah, pasti kita meragukan dan tidak akan menggunakannya lagi sebagai standar hidup. Seandainya Yunus ditelan ikan besar, ya kita harus percaya. Sebaliknya kalau Alkitab bilang bahwa Yunus menelan ikan besar dan ikan itu hidup 3 hari 3 malam, ya kita harus percaya. Karena Alkitab itu adalah kebenaran. Ya, jadi Bapak Ibu,
rasio kita, pikiran kita, akal kita itu harus tunduk kepada yang namanya Alkitab. Walaupun kita mungkin punya rasa kasihan, ya, seperti Kristen progresif misalnya, dia itu bilang Allah Bapa itu makasih, jadi nggak mungkin ada neraka, ya. Jadi dia mulai menggunakan logikanya dan menaruhnya di atas Alkitab. Jadi kalau Alkitab bilang di luar Yesus tidak ada keselamatan, ya kita harus percaya. Jadi kita tidak boleh main perasaan di situ. Kalau Alkitab bilang memang orang di luar Yesus tidak akan selamat, kita harus pegang itu. Ya, rasio kita harus tunduk pada firman Tuhan. Nah, begitu juga di TikTok sekarang, di Facebook sekarang, di sosmed, semuanya itu membahas tentang sombong banyak. Tetapi artinya, konsepnya, isinya kadang berbeda dengan apa yang Alkitab katakan tentang sombong. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa kata Alkitab tentang kesombongan. Makanya hari ini kita akan dibawa dengan tema dibebaskan dari kesombongan, ditinggikan dalam kerendahan hati. Ini tema besarnya. Kemudian kata kuncinya adalah 4 fakta Alkitab tentang kesombongan. Yang pertama, kesombongan adalah dosa yang sulit dikenali oleh pelaku. Ini fakta pertama. Coba kita lihat ayatnya dulu ya. Obadya 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Dalam terjemahan TMP, kamu telah ditipu oleh kesombonganmu. Jadi kesombongan itu susah dikenali oleh pelaku, karena kesombongan itu bisa menipu pelakunya. Kesombongan itu seperti bau badan, hanya bisa dicium orang lain, orang yang bersangkutan tidak bisa cium. Kesombongan itu seperti sesuatu yang di dalam hidung kita, kita tidak bisa cium karena terlalu dekat di dalam hidung. Nanti Bapak Ibu lihat ya, ada apa di dalam hidung sini, kita tidak bisa cium. Nanti dikeluarkan dikit baru di. Kesombongan itu seperti itu. Pelakunya tidak bisa kenal bahwa dia sombong. Pelakunya itu tidak sadar bahwa dia sombong. Pelakunya itu bahkan tidak mengira bahwa dirinya itu sombong. Inilah kesombongan. Karena kesombongan itu menipu. Kenapa kesombongan itu bisa menipu? Kesombongan itu rupa-rupanya bisa merusak ya pola pikir seseorang, merusak cara berpikir seseorang. Kalau Bapak Ibu yang belajar psikologi, ada istilah yang ngetren, yaitu bias kognitif. Nanti buka sendiri apa itu bias kognitif ya. Bias kognitif itu banyak banget. Kesombongan itu bisa bikin bias kognitif loh. Misalnya bias konfirmasi, anchoring bias ya, Barnum effect, kemudian ada juga blind spot bias, self-serving bias, banyak. Nanti kalau belajar psikologi, kita belajar di sana bagaimana ternyata kesombongan itu punya pengaruh, punya kemampuan membuat bias-bias itu, sehingga pada akhirnya kita tidak mengenal daripada kesombongan itu sendiri. Kesombongan itu juga bisa membuat kita mengalami apa yang disebut dengan logical fallacy. Kita sudah, kalau di Wuling dulu pernah kita pelajari logical fallacy, misalnya red herring, ad hominem, straw man, macam-macam logical fallacy kita pelajari di sana. Kesombongan itu bisa menipu, merusak cara berpikir kita sehingga kita tidak bisa tahu, kita tidak sadar bahwa diri kita itu sombong. Contoh,
Ada seorang anak kecil teriak-teriak sama mamanya, Mama, coba lihat saya ini, tinggi saya sudah mencapai 3,2 meter. Saya Mama setinggi Goliat. Mamanya ketawa karena ini balita. Bagaimana mungkin nak kamu setinggi Goliat? Kamu tahu nggak tingginya Goliat itu berapa? 3 meter lebih nak. Loh, bagaimana kamu tahu? Sudah saya ukur Mama. Saya sudah mengukur tinggi saya. Apa yang kau pakai ukur? Meteran. Meteran apa? Apakah meteran itu punya standar nasional atau internasional standar yang disimpan di Wina sana, atau standar yang mana kau pakai? Mama, saya buat meteran sendiri. Banyak orang mengira dirinya tidak sombong cuma gara-gara salah meteran. Bisa nangkep? Meterannya nggak benar, nggak standar. Dalam membandingkan sesuatu saja, sering dulu waktu saya menjabat, saya sering bilang, kalau mau membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Apa itu apple to apple? Jangan kau bandingkan bahan bakar dari Toyota Camry, bandingkan boros bahan bakarnya dengan Agya. Itu tidak apple to apple. Lawannya Toyota Camry itu adalah Honda apa? City. Gitu. Pak Yohanes punya mobil apa itu? Accord ya. Lawannya Toyota Camry itu Honda Accord. Jadi kalau mau membandingkan sesuatu harus apple to apple. Nah, kebanyakan orang yang sombong itu karena membandingkan dirinya dengan sesuatu yang tidak apple to apple dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan kemampuan monyet memanjat pohon dengan kemampuan ikan menyelam. Jadi ketika suatu saat monyet begitu sombong, saya bisa manjat pohon, kamu ikan tidak bisa, ya memang bukan tempatnya. Begitu juga jangan ikan merasa hebat karena dia bisa menyelam sementara monyet tidak bisa. Jadi kalau membandingkan hebat mana yang memanjat pohon, monyet atau tupai, atau monyet atau simpanse, yang harus sama, apple tuh. Ini kebanyakan karena kesombongan itu menipu, kesombongan itu memberdayakan kita, kesombongan itu merusak pola pikir kita, kesombongan itu merusak cara berpikir kita. Makanya sering sekali kita tidak sadar bahwa diri kita itu sombong. Makanya saya katakan tadi, kesombongan itu seperti bau badan. Yang punya badan tidak merasa dirinya bau badan, sementara orang lain bisa mencium dirinya bau badan. Jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kesombongan itu bisa tampil dalam berbagai wajah. Ini fakta yang harus kita terima karena Alkitab yang bilang. Coba kita lihat. Wajah yang pertama itu bisa tampil dalam kerendahan hati palsu. Kerendahan hati yang palsu sebenarnya hanyalah kesombongan dengan wajah yang berbeda. Suatu saat ada seseorang berdoa di gereja, Tuhan, saya ini hanyalah orang berdosa. Tuhan, saya ini tak berguna, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan, saya ini cuma cacing-cacing di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini cuma orang bodoh di hadapan Tuhan. Dia berdoa semacam itu di gereja. Rendah hati betul? Sampai di rumah dipanggil sama istrinya. Halo Pak Cacing, marah. Halo suami tak berguna atau bapak yang tak berguna, marah. Tadi ngakunya tak berguna, tadi ngakunya cacing, tapi ketika dipanggil semacam itu ini kerendahan hati palsu. Dan kesombongan itu bisa sembunyi semacam itu, bisa sembunyi pada kerendahan hati yang palsu. Ngakunya rendah hati,
Ngakunya bilang dirinya cacing, tapi kalau diteruskan, halo Pak Cacing, marah. Makanya kalau doa jangan kebangetan juga. Gak usah lah ngaku cacing-cacing. Yang kedua, kesombongan itu tampil dalam wajah percaya diri. Ini hati-hati. Tadi kesombongan itu bisa nyelempit atau sembunyi di balik apa? Kerendahan hati yang palsu. Yang kedua, kesombongan itu bisa tampil dalam wajah percaya diri. Makanya muncul perdebatan hari gini bahwa apakah PD itu boleh? Apakah percaya diri itu kategori sombong? Apakah percaya diri sebenarnya tidak berdosa atau berdosa? Apakah percaya diri itu sombong atau tidak sombong? Itu muncul perdebatan di mana-mana. Ternyata Isaura baru kuliah tingkat 1 juga sudah belajar itu. Dan katanya pendirian mereka adalah pendirian atau pendapat yang kedua. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama itu percaya diri itu lawannya itu adalah rendah diri, minder. Ini pendapat pertama ya. Jadi percaya diri itu lawannya rendah diri. Sombong tinggi hati itu lawannya rendah hati. Jadi antara percaya diri ya, percaya diri dan rendah hati itu tidak ada hubungan. Jadi dianggaplah bahwa rendah hati itu sebenarnya tidak apa-apa. Percaya diri itu bukanlah kesombongan. Ini pendapat pertama. Jadi percaya diri itu bukan kesombongan. Karena dia bukan masalah tinggi hati, bukan masalah yang terhubung dengan rendah hati. Tapi percaya diri itu lawannya adalah rendah diri. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua coba kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah apa? Bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Filipi 4 ayat 1 sampai Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi pendapat kedua ini semacam ini. Kepercayaan diri Kristen tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga dari iman dan kepercayaan akan cinta Tuhan. Orang Kristen yang percaya diri yakin bahwa mereka dicintai, berharga, dan aman dalam rencana Tuhan bagi hidup mereka. Kalau bahasa sederhananya begini, karena ada seorang pemikir ngomong, ketika Anda belum bisa menyederhanakan yang rumit, Anda belum mengerti. Saya ulangi. Ketika Anda mau menyampaikan sesuatu itu yang rumit itu biar bisa disampaikan dengan cara yang sederhana, berarti Anda paham. Ya. Orang percaya diri itu ngomongnya, aku bisa. Aku bisa, aku bisa. Pemain bola kalau di luar negeri, semua penonton berteriak, ayo Ronaldo, kamu bisa. Ayo Messi, kamu bisa. Itu orang percaya diri. Ketika ditujukan untuk diri kita, ayo saya bisa, itu percaya diri. Tetapi ketika kita berkata, bersama Yesus kita bisa, itu percaya diri Kristen. Bisa bedanya? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Jadi ketika kita bersama Yesus, kita bisa lakukan perkara besar. Itu percaya diri Kristen. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kalau engkau dan saya bersandar pada kemampuan sendiri, itu percaya diri non-Kristen. Tapi percaya diri yang dalam Kristus adalah kita percaya bahwa di dalam Kristus kita bisa, karena kuasa yang ada pada Kristus itu sendiri. Jadi hati-hati. Kesombongan yang bersembunyi pada percaya diri. Percaya diri yang tidak bersumber dari Kristus, itu adalah kesombongan. Itu adalah dosa. Bisa sangkap sampai sini ya? Kesombongan itu adalah kesombongan.
kalau begitu Bapak Ibu, saya mau tanya, segala sesuatu termasuk orang ateis sombong tidak? Coba tanya di ChatGPT bilang, "Dah bisa Anda simpulkan bahwa orang ateis itu sombong?" Karena ChatGPT juga tidak punya Roh Kudus, maklum, ya kan? Dia akan jawab begitu. Kenapa? Karena dia lebih percaya otaknya yang terbatas itu dibandingkan percaya pada wahyu. Orang yang percaya pada firman Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Sementara orang yang lebih percaya pada pengertiannya sendiri, percaya pada otaknya sendiri untuk mengerti ada atau tidak adanya Tuhan, itu orang yang sombong. Jadi hati-hati dengan kepercayaan diri yang palsu. Hati-hati dengan percaya diri, karena bisa jadi itu adalah bentuk kesombongan. Tetapi kalau kita percaya di dalam Kristus, bahwa bersama Kristus kita bisa, itu namanya percaya diri Kristen. Yang ketiga, kesombongan dalam wajah flexing. Ini kenapa? Pernah dengar istilah flexing? Pamer ya. Di Alkitab itu ada dua, saya lihat kasus di mana orang pamer. Pertama itu namanya Raja Ahasiweros. Ester 1 ayat 3 nanti dibaca. Ya. Coba kita lihat ayat yang keempat, di mana Ahasiweros ini memamerkan kekayaannya dan barang mewah. Jadi Ahasiweros ini flexing ya pada zaman itu. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan, ya. Jadi kekayaannya dipamerkan. Yang kedua, kemuliaan kerajaan dan keindahan kebesarannya. Ini barang-barang mewah yang ada di situ yang dipamerkan. Selama berapa lama? 180 hari. Kalau sekarang orang flexing cuma hitungan menit, tapi kalau itu sampai berapa bulan itu? 180 hari berapa bulan? 6 bulan flexingnya. Kemudian yang kedua, juga ada flexing yang lain, yaitu kecantikan. Nah, waktu Raja Ahasiweros itu flexing, dia suruhlah si Wasti ratunya itu untuk mau dipamerkan kecantikan. Jadi zaman dulu semacam itu. Kalau zaman sekarang cukup pakai sosmed, pakai filter, cantik dikit, tergantung motifnya apa. Kita tidak bisa hakimi motifnya apa. Yang selanjutnya ada yang namanya Hizkia. Ini mau disampaikan bahwa ternyata kesombongan itu bisa bersembunyi di belakang flexing. Kesombongan itu bisa tampil dalam wajah flexing. Hizkia pernah dapat kunjunganlah dia dari Babel. Utusan Babel datang sama dia, kemudian sampai di situ ditunjukkannya sama Hizkia seluruh kekayaannya. Oh, ini saya punya gini, saya punya gini, saya punya gini. Sampai jiwa kemiskinan utusan Babel itu meronta-ronta karena melihat kekayaan daripada Hizkia. Kemudian Hizkia ditegur oleh Nabi Yesaya, semua yang kamu pamerkan itu akan diangkut ke Babel. Nanti bisa baca sendiri di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 13 dan seterusnya. Jadi pamer kekayaan, pamer barang mewah, pamer kecantikan. Sekarang juga musimnya pamer pencapaian dan prestasi. Pamer apa lagi? Romantika, sosmed, mesra-mesraan sama istrinya, dia mesra misalnya begitu. Sampai jiwa para jomblo meronta-ronta melihat romantika daripada flexing romantika. Jadi bukan berarti semua orang motifnya flexing, karena banyak yang tidak bermotif semacam itu. Dia hanya membagikan momen. Tetapi kalau itu flexing, Tuhan tidak suka pada flexing, karena flexing itu ada kesombongan di belakangnya. Coba kita lihat di mana ayatnya. Tapi sebelumnya saya mau mengutip sedulu omongan di TikTok.
Tidak ada orang pamer di media sosial. Mereka hanya apa? Berbagi momen, kecuali kamu melihatnya dari sudut pandang iri. Saya ulangi, ini kata-kata TikTok, bukan saya yang buat. Tidak ada orang pamer di media sosial, mereka hanya berbagi momen, kecuali kamu melihatnya dari sudut pandang iri. Ini kalimat salah. Kenapa saya katakan salah? Pertama, tidak ada. Seolah-olah dia tahu semua motivasi orang yang mengunggah sesuatu di sosmed. Jadi ada orang yang flexing, ada juga yang tidak. Kemudian ada juga yang bunyinya begini. Ketika ada orang pamer kekayaan, apa reaksi Anda? Dengki, iri, atau terinspirasi? Semua terserah Anda. Saya cuma bilang begini. Kalau ada orang flexing di sosmed, entah itu kekayaan, kemewahan, prestasi, pencapaian, atau romantika, itu urusan orang yang posting dengan Tuhan. Kita nggak tahu semua motivasi, tapi yang jelas kalau dia motivasinya flexing, dia berdosa, karena ada kesombongan di belakang semua itu. Coba kita lihat dulu ayatnya. Yeremia 9 ayat 21. Tuhan berfirman, orang bijaksana janganlah menyombongkan kebijaksanaannya. Kalau dia bijaksana, jangan pamer kebijaksanaan. Yang kedua, orang perkasa janganlah menyombongkan keperkasaannya. Yang ketiga, orang kaya janganlah menyombongkan kekayaannya. Jadi apa maksudnya di sini? Dilarang. Di sana kan kayak belajar ya. Nah, coba lihat lagi satu ayat. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, yang warna biru itu kesombongan, yang satunya kecongkakan. Kan mirip ini, betul? Tapi sebenarnya yang satu itu kesombongan itu berbicara flexing dalam bahasa aslinya. Tuhan benci orang flexing. Dan ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Saya cuma mau bilang begini sekarang persoalannya. Jadi bagaimana Pak? Kalau kemudian gara-gara postingan saya ada orang tersandung, ya, kalau dia tersandung itu masalahnya siapa? Ini pernah kejadian seperti ini terjadi di Korintus. Ada orang yang tersandung karena seseorang yang pengetahuannya dianggap hebat pergi ke tempat penyembahan berhala, ikut makan-makan di sana. Kemudian laporan itu sampai kepada si Paulus. Paulus menengahi dengan dia bilang begini. Ini bisa dilihat dalam 1 Korintus 3 ayat 13. Kalau persoalan makanan membuat saudara saya tersandung, lebih baik saya tidak makan. Ngerti prinsipnya? Kalau karena persoalan makanan orang lain tersandung, saya lebih baik tidak akan makan. Kalau gara-gara flexing membuat orang lain tersandung, lebih baik jangan. Kalau gara-gara pamer orang lain tersandung, saya tidak akan lagi pamer. Lalu bagaimana dengan orang yang tadi, yang dikit-dikit melihat orang iri, dikit-dikit tersandung karena lihat postingan orang? Saudara, kita dikasih dua tangan. Kita tidak punya kendali mengendalikan orang mau posting apa. Tangan kita tidak cukup untuk menutup mulut mereka semua. Tidak cukup untuk tangan kita yang dua ini menahan jari-jari mereka semua. Yang kita bisa lakukan adalah menjaga hati kita, menutup telinga kita terhadap, atau menutup mata kita terhadap postingan-postingan semacam itu. Bisa ngerti maksudnya ini? Jadi ada kedua-duanya
perlu dibenahi. Saya mau cerita sedikit, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Ada gambar nama seseorang bernama Mary Antoinette. Siapa dia ini? Ini lagi viral ini. Kebetulan menantunya Raja Jawa disamakan dengan ini. Iya. Karena kemarin ke Amerika naik jet pribadi. Iya, Gulfstream. Sewanya 8 miliar lebih ya. Nah, itu jadi heboh. Tapi minta maaf, ini tidak ada urusan ke sana, ya. Walaupun dia disejajarkan dengan Mary ini, siapa namanya? Erina itu disamakan ya dengan Mary Antoinette ini. Ceritanya begini, siapa dia ini? Dia ini lahir tahun 1755 ya. Dia ini bangsawan juga di kerajaan Austria. Dinikahkanlah dia dengan Louis ya, kalau orang bahasa Prancis ya, Louis ya, ya, Louis 16. Sudah menikah. Lama nggak punya anak. Ini siapa namanya ini? Mary Antoinette ini itu kegemarannya apa? Pesta, judi, nata rambut. Nah, ini rambutnya. Ini rambutnya aneh-aneh begini. Satu kali nata itu $800 uang zaman sekarang. Tambah biaya tambahan per 2 minggu $240 per 2 minggu. Jadi kurang lebih saya hitung dalam 1 bulan itu main 22 juta. Dia untuk ngurusin rambut, dia senang ribet ya. Karena sekarang ini musimnya begitu. Kalau bisa ribet, ngapain cari yang simpel? Kalau bisa dikerjakan besok, ngapain dikerjakan hari ini? Saya lihat di TikTok begitu, omongan-omongan orang lain. Ini dia sedang ribet. Bayangkan rambutnya dengan model kapal pesiar sana itu bagaimana dia tidur, ya, dengan biaya yang sangat mahal. Kebiasaannya yang pesta dan judi, senang sekali meja judi. Kebiasaan yang menata rambut dengan biaya yang sangat mahal, dengan kata lain sangat hedon orang ini. Kemudian senang selingkuh, apalagi setelah dia melahirkan anak keempat itu dia senang banget selingkuh. Sampai-sampai Bapak Ibu menimbulkan kecemburuan luar biasa pada masyarakat yang lagi gagal panen. Ya, pada waktu itu gagal panen luar biasa di Prancis. Dan gaya hidup hedon ini kemudian dia dikritik bolak-balik sampai dia membuat sebuah miniatur desa di sebuah desa. Tapi tempat jadi tempat pesta. Gaya hidup hedon ini memaksa Raja Louis ke-16 menaikkan pajak besar-besaran. Masyarakat ngamuk dan terjadilah revolusi. Gara-gara apa? Brexit. Terjadi revolusi Prancis. Nah, sejak saat itulah pada tahun 1893 Raja Louis dengan siapa namanya ini? Mary Antoinette ini dihukum mati di bawah pisau guillotine ini ya. Begitu bacanya kayaknya karena bahasa Prancis pada tanggal 16 Oktober 1793. Jadi lehernya dimasukkan kayak sana, kemudian diangkat itu pisau putus. Ini alat apa? Eksekusi yang ditemukan oleh seorang dokter. Dokter itu bernama Guillotine itu, supaya tidak menyiksa orang yang dihukum. Bayangkan raja dan ratu dihukum di situ pada tahun 1793. Sejak saat itu berakhirlah sistem kerajaan di Prancis, dirubah di kemudian hari dengan Napoleon Bonaparte sebagai kaisar pertama Prancis. Apa pelajarannya? Jangan coba-coba flexing di tengah masyarakat yang lagi susah. Ya. Kenapa? Akibatnya apa? Selain itu berdosa, dan itu menjadi batu sandungan bagi banyak.
Makanya ada pepatah bilang begini, orang tuh kalau kaya beneran gak mau flexing. Orang yang kaya baru suka, tapi kalau orang sungguh-sungguh kaya itu gak mau flexing. Sedangkan dia punya mobil apa itu gak pernah kita tahu lewat sosmed, ya, gak pernah kita tahu. Kalau orang lain misalnya yang baru kan mobilnya merek apa langsung dicantumkan, tasnya LI. Kalau zaman dulu pamernya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang mau pamer dia harus belanja ke sana kemari. Beli itu, beli itu, nunjukin emas. Kemudian dibalas sama penjualnya, yang mana? Karena giginya emas. Tapi orang sekarang flexingnya beda, cukup melalui sosmed. Kesombongan sembunyi di belakang flexing. Flexing adalah salah satu wajah kesombongan. Dan flexing tidak disukai Tuhan. Flexing dibenci Tuhan. Ayatnya eksplisit loh, dan perlu ditafsirkan. Yang keempat, kesombongan tampil dalam wajah kegiatan rohani. Nah, bisa tampil di situ. Coba kita lihat dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Diceritakan di situ ada seorang Farisi. Ini ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang Farisi pergi berdoa. Ya. Waktu berdoa di sampingnya juga ada pemungut cukai. Dia berdoa dalam hatinya. Dia bilang apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tadi dia merem karena di sampingnya ada pemungut cukai, langsung dia bilang, bukan seperti pemungut cukai. Jadi kelihatan rohani. Ternyata kesombongan itu bisa bersembunyi juga di balik kegiatan-kegiatan rohani yang dalam hal ini Jadi hati-hati, kita berdoa itu sebenarnya bisa jadi di belakangnya ada kesombongan. Tuhan, saya berdoa buat si ini yang jahat ini, tidak kayak saya baik. Sama. Jadi bisa bersembunyi di situ. Tuhan, buat dia rajin, Tuhan dia males. Kalau saya rajin sendiri. Sombong. Tuhan lihat hati kita. Jadi hati di mana kita ada kesombongan ketika berdoa, ketika kita ibadah, Tuhan tahu semua. Orang Farisi itu pamer lagi, Tuhan, saya berpuasa 2 kali seminggu. Semua dia cerita sama Tuhan, kayaknya Tuhan tuh tidak maha tahu gitu. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa dijadikan olehnya wadah membandingkan diri dengan orang lain. Doa dijadikan wadah pamer kegiatan rohani. Saya sudah ngasih perpuluhan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Doa dijadikan wadah untuk menghakimi. Ya? Jadi sombong punya wajah atau bersembunyi di belakang kegiatan-kegiatan rohani itu bisa. Makanya harus hati. Yang kelima, kesombongan tampil dalam wajah baperan. Nah, saya gunakan istilah-istilah yang menurut saya supaya gampang dimengerti. Nanti Bapak Ibu coba lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 7, ayat 8, singkat cerita begini. Habis perang ini, bangsa Israel pulang dari perang, habis mengalahkan Goliat itu. Kemudian para perempuan-perempuan ini mungkin tidak punya kerjaan setahun. Tiba-tiba teriak, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang. Jadi kasusnya itu namanya dibanding-banding. Pernah dengar lagu dibanding-banding gitu?
Ternyata dibanding-banding itu kan sakit. Saul itu sampai marah. Di dalam ayat 8 dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu apa? Menyebalkan hati. Jadi dibanding-bandingnya nggak enak. Nah, Saul marah. Saul juga marah ketika ditegur oleh Samuel. Kisah ini bisa dilihat dalam 1 Samuel 13 ayat 11, ya. Samuel tuh marah ketika ditegur, kok kamu mau persembahkan korban? Itu kan kamu tidak punya hak. Oh, marah, ngeles dia. Oh, kamu sih belum datang, makanya saya persembahkan duluan. Jadi sebaliknya menyalahkan daripada Samuel karena belum datang. Saul itu baperan karena dibanding-bandingkan. Saul itu baperan karena ditegur dan diingatkan. Orang yang baperan karena dibanding-bandingkan dan baperan karena diingatkan, itu ada kesombongan. Orang yang tidak ada kesombongan, orang yang rendah hati, tidak baperan meskipun dibanding-bandingkan. Tak ambil pusing dia, karena memang rendah. Yang melonjak itu, yang marah yang membuat dia marah itu sebenarnya adalah kesombongan itu. Makanya kesombongan itu dianggap dari induk atau pangkal dari semua dosa yang lain. Jadi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Jadi orang sombong itu gampang sekali tersinggung, dikit-dikit merasa direndahkan. Ya, saya ini merasa nggak dihargai. Besoknya tersinggung dikit, saya merasa direndahkan. Besoknya lagi ngomong, saya merasa nggak dianggap. Perasaan baperan kayak begitu itu sumbernya sombong. Bisa nggak ya? Sumbernya sombong. Dikritik, ditegur, nggak nerima, sumbernya sombong. Inilah kesombongan itu. Jadi bisa sembunyi di belakang baperan. Jadi kalau lihat orang baperan, jangan pikir cuma baperan. Ada roh kesombongan di belakangnya. Santo Thomas dari Villanova bilang begini, barang siapa rendah hati akan dengan mudah mentaati semua. Saya ulang, barang siapa rendah hati akan dengan mudah mentaati semua, takut menyakiti siapapun, memelihara damai dengan semua orang, ramah kepada semua, mengalah pada semua, tidak meremehkan, tidak menjengkelkan siapapun, dan tidak merasa terhina atas penghinaan yang ditimpakan kepadanya. Mau dihina, mau diapa, orang rendah hati itu gak pusing. Hanya orang yang sombong akan sedikit-sedikit merasa Ini yang bahasa yang sering saya ungkapkan. Merendahlah sampai tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Biar diinjak gepeng jadi geser, terima. Dan itu tanda bahwa kita memiliki kerendahan hati. Yang keenam, kesombongan tampil dalam wajah pembenaran dan rasionalisasi. Pernah dengar enggak orang kalau diingatkan atau misalnya dia gagal, dia bukan menerima kegagalan itu sebagai sebuah pelajaran, tetapi dia akan merasionalisasikan atau membuat sebuah pembenaran atas kegagalannya. Saya ini gagal bikin gereja di sana, soalnya begini sih, jemaatnya gini. Cari pembenaran, merasionalisasinya. Yang plus bilang saya yang gagal. Ini waktu zaman Esra dan Nehemia sudah dibuktikan. Ketika bangsa Israel, ketika Esra dan Nehemia mengunjungi dan mau membangun kembali Israel dan Yerusalem, didapatinya penduduk di sana sudah kawin campur, tidak hidup seturut dengan maunya Tuhan. Esra dan Nehemia, kalau nanti teliti dalam Alkitab, mereka duduk di Apu,
menangis, apa yang dikatakan? Tuhan ampuni kami Tuhan. Ezra Nehemia tidak bilang ampuni mereka. Ezra dan Nehemia itu tidak ikut kawin campur, tidak ikut mengikuti pola hidup orang-orang zaman itu, tapi dia bilang ampuni kami. Berarti dia menganggap dirinya bagian dari kegagalan itu. Kenapa? Karena memang cara berpikir Alkitab, kegagalan orang yang di bawah kita, kegagalan kita yang di atasnya. Kegagalan pemain bola, kegagalan pelatih. Kegagalan bangsa Indonesia, kegagalan presiden. Begitu terus. Jadi ketika lihat semacam itu, Ezra dan Nehemia tidak merasionalisasi dan menjustifikasi, mencari pembenaran. Mereka sih, saya gagal membangun tembok misalnya Yerusalem karena mereka sih. Tidak. Dia tanggung ke atas pundaknya semua kegagalan yang mereka alami. Inilah kehebatan orang-orang yang rendah hati, karena dia tidak akan bersembunyi di balik justifikasi dan rasionalisasi. Poin yang ketiga yang terakhir. Kesombongan racun hubungan. Tahun berapa itu ada satu grup namanya Cangcutas. Dia lagu pertamanya itu judulnya Racun, Racun, matilah darahku, memang kau racun. Kemudian di ujung-ujungnya saya pikirnya lagu-lagu apa ya, masih dia bilang terus racun, racun. Kemudian sampai di ujungnya apa dia bilang? Takluk sudah hebatku, memang kau racun. Gitu. Masih ingat lagu itu ya? Kemudian rapnya apa bunyinya? Wanita racun dunia. Waduh, kok wanita dianggap racun dunia ini? Nah, grup ngomong tuh wanita sedunia tidak mengamuk, dibilang racun. Saya khawatir itu pulang gereja dari sini ketemu perempuan racun. Racun. Benarkah wanita racun dunia? Ternyata racun dunia itu adalah sombong. Bukan wanita. Tapi kalau wanita sombong, racun dunia juga. Ya, racun dunia itu bukan wanita, tetapi racun hubungan itu sombong. Kenapa? Meracuni hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat yang pertama, Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menentang. Saudara tahu nggak kata menentang di situ? Itu menggunakan kata antitasomai. Antitasomai itu sebenarnya dalam bahasa Inggris mempunyai makna menolak atau melawan secara aktif, baik dengan kekuatan fisik, mental, ataupun dengan tindakan tertentu. Jadi begini, saya mau sampaikan, kata menentang atau antitasomai itu, Allah itu seolah-olah berdiri di depan kita, menghadap kepada kita dan melawan kita. Biasanya Allah itu akan berdiri di belakang kita, mendorong kita untuk mencapai kemajuan. Tetapi sekarang ketika kita sombong, Allah itu berdiri di depan kita, menghadap kita kepada kita dan menjadi musuh kita. Itu digambarkan dengan kata antitasomai itu. Lo bayangkan saudara, sedangkan Allah di belakang kita, sering kita gagal dalam banyak hal. Apalagi Allah karena kita sombong berdiri sebagai lawan kita, melawan kita, mau bagaimana kita bisa menghadapi dia? Bayangkan sombong ini saudara, ya, luar biasa ini penyakit sombong ini, merusak betul hubungan kita dengan Allah, meracuni, bahkan membuat Allah menjadi musuh kita. Apa yang kita buat tidak ada kemajuan, justru kemunduran karena Allah di depan kita yang menghadang kita seperti musuhnya dibuat kita. Coba periksa hati, jika bisnis kita tidak maju-maju, cek. Jangan ada Allah di depannya.
apapun masalah kita, kok tiba-tiba tidak ada perubahan? Jangan-jangan Allah yang berdiri sebagai lawan kita. Karena apa? Kalau dia gembala kita, dia di depan kita, bisa juga di belakang kita, tetapi menghadap ke sana, dia mimpin kita. Tapi kalau sombong, dia menghadapi kita sebagai lawan kita, dan kita tidak akan pernah menang. Jadi merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan dengan sesama. Nanti bisa dilihat dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, hanya menimbulkan perselisihan. Itu bisa dilihat ya. Saya singkat aja masalah itu. Artinya begini, di mana ada kesombongan, rusak hubungan satu dengan yang lain. Cemooh muncul, celaan muncul karena kesombongan. Jadi tidak ada rekan bisnis lari semua karena kesombongan. Teman gereja lari karena kesombongan. Kesombongan racun hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga dengan hubungan dengan diri sendiri. Yang keempat, kesombongan adalah masalah serius. Ini terakhir beneran ini, karena kalau dengar kata terakhir, yang ngantuk pun langsung wah, ya terang, karena sudah kata itu kata yang paling disenangi oleh semua orang yang dengar khotbah. Terakhir. Jadi kesombongan adalah masalah serius. Kenapa masalah serius? Cuma untuk menangani masalah kesombongan, Bapak yang baik itu mengizinkan Paulus punya psikolog supaya tidak sombong. Saya ulangi, Allah berkata begini, bapamu yang jahat saja, jika anaknya minta roti tidak mungkin dikasih batu. Kalau anaknya minta ikan tidak mungkin dikasih ular. Tetapi bagaimana mungkin seorang Rasul Paulus yang minta bolak-balik tapi tetap diizinkan ada yang namanya psikolog atau duri dalam daging? Kenapa? Cuma demi satu hal, supaya Paulus tidak duri itu berulang-ulang kali saya sampaikan ada 3 dalam bahasa Yunani. 1, namanya tribolos, rumput duri. Yang kedua namanya akanta, semak duri, kayak duri mawar, duri pohon-pohon, kaktus, itu kategori akanta. Tetapi kalau psikolog itu adalah duri yang keluar dari kayu, biasanya kayu kelapa, ya. Siapa pernah chainsaw kayu kelapa? Itu akan ada kayunya yang keluar, dan kalau kena tangan sakit sekali. Itu namanya psikolog. Paulus ini punya psikolog, duri dalam daging Paulus. Sampai berkali-kali dia berdoa tapi Tuhan tidak angkat. Dengan pertimbangan kalau duri itu tetap di dalam diri Paulus, Paulus akan tetap rendah hati. Duri dalam daging Paulus hanya untuk membuat Paulus tetap rendah hati. Ini berarti kesombongan itu masalah serius. Saya tidak tahu, Tuhan masing-masing akan mengizinkan duri dalam daging kita, mungkin bentuknya beda-beda, ya. Ada yang punya duri dalam daging kesehatan. Kalau tidak sehat muncul terus. Kemarin saya ketemu dengan seseorang di apartemen mau nginjili, ternyata udah Kristen. Pak, dari mana? Saya pindah mobil ke bawah, di bawah apartemen supaya tidak panas. Oh, tadi malam nggak kebagian tempat ya? Ini kan hari Kamis, pulang dari Bu Edi kan nggak kebagian tempat. Pasti dari klub malam ya? Mbak Den, apa punya tampang mata kerana jangan? Maybe. Hah? Maybe ya? Sedangkan lihat modelnya klub malam itu ya opo nggak ngerti.
Kemudian pasti dari klub malam. Karena orang yang nggak kebagian parkir itu cuma orang-orang yang dari klub malam. Oh enak ngomongnya, hati ini cowok. Setelah dia ngomong begitu, saya ini tuh Pak, seumur gini nih, sekarang saya dihukum Tuhan. Loh kok gitu? Saya stroke Pak, sudah 3 kali kena stroke. Loh kenapa bisa kena stroke? Karena setiap malam ke klub malam. Jadi sekarang saya bayar semuanya. Oh gitu. Jadi kalau Bapak ini pantas nggak kena stroke karena nggak pernah ke klub malam. Dia ngomong begitu. Saya pendeta Pak. Oh minta maaf. Jadi saya ceritalah ya. Intinya begitu. Jadi ada yang psikolog karena di bidang kesehatan. Kalau tidak dikasih psikolog sampai hari ini masih di klub malam paling itu orang ya. Tidak pernah mau berubah. Ya Tuhan izinkan. Ada yang punya psikolog masalahnya di keluarga. Ada yang punya psikolog masalah ekonomi, masalah bisnis. Psikolognya banyak tempat psikolog kita masing-masing. Cuma punya satu tujuan, supaya saudara dan saya tidak sombong. Karena apa? Sombong itu masalah serius. Sampai bapak yang baik itu merelakan anaknya yang minta roti dikasih duri demi mencegah kita sombong. Pesan hari ini, betapapun hebatnya kamu, ingat bahwa kesombongan mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesimpulannya, pertama, kesombongan itu susah dikenali. Dia kayak bau badan, hanya orang lain yang tahu, kita tidak. Kenapa? Dia menipu kita. Kesombongan itu bisa menipu karena merusak pola pikir kita, cara berpikir kita, ya, merusak logika kita. Kesombongan juga bisa tampil dalam berbagai wajah. Kadang dia bisa tampil dalam kerendahan hati yang palsu, bisa tampil dalam kepercayaan diri yang tidak bersumber dari Tuhan, bisa tampil dalam wajah flexing, bisa tampil dalam doa dan pengetahuan rohani, dalam hal-hal kegiatan rohani seperti orang Farisi tadi. Bisa tampil juga dalam konteks baperan, dikit-dikit tersinggung. Kesombongan itu adalah racun hubungan, meracuni hubungan kita dengan Tuhan, meracuni hubungan kita dengan sesama, meracuni hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang keempat, kesombongan itu adalah masalah serius. Buktinya sampai Bapak yang baik itu merelakan ada duri dalam daging setiap kita supaya kita tidak sombong. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Saudari, ampuni kami jika kami gagal mendeteksi, jika kami tidak mengenal bahwa takaran diri ini sombong, Tuhan. Dan begitu seriusnya sombong itu sampai Engkau mengizinkan pencegahnya, yaitu duri dalam daging kami. Dan sombong itu juga adalah racun bagi setiap hubungan kami. Ampuni kami Tuhan jika Engkau menjadi lawan kami karena kesombongan kami. Tuhan juga mengajar saat ini bahwa kesombongan itu bisa tampil dalam beberapa wajah. Bisa dalam wajah kerendahan hati yang palsu, bisa tampil dalam wajah kepercayaan diri, bisa tampil dalam wajah flexing, dalam kegiatan-kegiatan rohani, bahkan dalam hal-hal baperan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin sempurna seperti Kristus sempurna adanya. Roh-Mu yang kudus mau memampukan kami, memberkahi kami terus untuk kembali serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.